Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Crownless. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Farel Bintang Safaringga dengan NIM 241114446. Kemudian ada Rega Rivalga Wijaya dengan NIM 241112979. Ada Calvin Prayogo dengan NIM 241112730. Kemudian yang terakhir ada Victor Valentino dengan NIM 241116649. Kami akan menjelaskan tentang data frame. Yang pertama, topik yang akan dibahas itu ada 6, yaitu pengertian data frame, kemudian ada karakteristik dari data frame, kemudian operasi umum data frame, kemudian kelebihan dan kekurangan data frame, contoh penggunaan data frame, dan contoh program dari data frame tersebut. Nah, yang pertama saya akan membahas apa itu data frame. Data frame adalah struktur data dua dimensi yang menyerupai tabel, terdiri dari baris dan kolom, dan digunakan untuk menyimpan serta mengelola data secara efisiensi dalam analisis data. Data frame adalah bagian dari library Pandas di Python yang dirancang untuk analisis dan manipulasi data. Struktur ini mirip dengan spreadsheet, Excel, atau tabel SQL, sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh data analis maupun data scientist. Perkenalkan, nama saya Rega Rivalga Wijaya dengan NIM 241112979. Saya akan menjelaskan karakteristik data frame. Yang pertama, data frame itu dua dimensi. Data frame adalah struktur data dua dimensi yang menyerupai tabel, terdiri dari baris dan kolom. Yang kedua, data frame berbasis label dan indeks. Setiap kolom memiliki nama atau label dan setiap baris memiliki indeks. Ini memungkinkan akses data yang fleksibel dan intuitif. Yang ketiga, kolom sebagai series. Setiap kolom dalam data frame adalah objek series yang merupakan struktur data satu dimensi. Yang keempat, heterogenitas tipe data. Data frame memungkinkan berbagai tipe data dalam satu struktur, seperti numerik, string, boolean, datetime, dan lain-lain. Namun satu kolom hanya boleh memiliki satu tipe data. Yang kelima, integrasi format data, yaitu bisa membaca dan menulis data dari atau ke berbagai format seperti CSV, Excel, SQL, JSON, dan lain-lain. Yang terakhir, kompatibel dengan berbagai ekosistem Python, terintegrasi dengan library Python yang lain seperti NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Perkenalkan, nama saya Calvin Prayogo. Berikut saya akan menjelaskan mengenai operasi-operasi dalam data frame. Yang pertama, itu pembuatan dan inspeksi data. Yang pertama, kita dapat membuat operasi membuat data frame, yaitu membentuk data frame dari struktur data lain, misalnya dictionary atau list. Yang kedua, ada import untuk membuat data dari berkas eksternal. Lalu ada untuk melihat data, kita bertujuan untuk menampilkan baris awal atau akhir untuk pemeriksaan cepat. Lalu inspeksi tipe untuk memeriksa tipe data setiap kolom dan status non-null. Lalu statistik ringkas untuk menghitung statistik deskriptif dasar seperti mean, STD, min, max, dan quartile. Dan yang kedua ada seleksi dan filtering data. Itu terdiri dari operasi seleksi kolom untuk mengambil satu atau lebih kolom tertentu, seleksi baris untuk mengambil baris atau sel berdasarkan posisi indeks numerik. Lalu ada seleksi baris dari berdasarkan label untuk mengambil baris atau sel berdasarkan label indeks atau label kolom. Ada filtering atau Boolean indexing, memilih baris berdasarkan kondisi yang logis. Ketiga ada pembersihan dan transformasi data. Operasi meliputi penanganan hilang untuk menghapus baris atau kolom dengan nilai hilang, imputasi untuk mengisi nilai hilang dengan nilai pengganti, misalnya rata-rata atau not. Untuk mengubah nama, mengganti nama kolom. Operasi mengubah tipe data. Untuk mengubah tipe data sebuah kolom, misalnya dari string ke numerik. Menerapkan fungsi ke setiap elemen kolom atau baris. Yang keempat ada agregasi dan analisis, digunakan untuk meringkas data dan mendapat wawasan. Operasinya meliputi pengelompokan
untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai unik di satu atau lebih kolom. Perhitungan agregat untuk menghitung statistik sum, min, count pada kelompok yang sudah dibuat. Operasi penggabungan untuk menggabungkan dua atau lebih data frame berdasarkan kolom kunci atau indeks seperti join di SQL. Berikutnya yang terakhir itu pengurutan untuk menyusun ulang baris berdasarkan nilai di satu atau lebih kolom. Oke, perkenalkan, nama saya Victor Valentino, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan data frame. Untuk kelebihan yang pertama, yaitu struktur tabular yang intuitif. Artinya mirip dengan spreadsheet atau tabel database, sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh pemula maupun profesional. Terus untuk kelebihan kedua, yaitu fleksibel dan powerful. Berarti dia mendukung berbagai tipe data seperti numerik, string, date time, dan lain-lain dalam satu struktur, serta operasi kompleks seperti agregasi, pivot, dan join antar data frame. Terus yang ketiga, integrasi dengan berbagai format data. Berarti dia mudah dibaca dan menulis data dari atau ke CSV, Excel, SQL, JSON, dan lainnya. Untuk kelebihan keempat, fungsi manipulasi data yang lengkap. Jadi seperti filter, sort, group by, merge, dan transformasi data yang efisien dan ekspresif. Terus yang kelima, kompatibel dengan ekosistem Python. Berarti dia terintegrasi dengan library lain seperti NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan scikit-learn untuk analisis dan visualisasi data. Terus kelebihan yang terakhir, yaitu handling missing data, yaitu memiliki fitur untuk mendeteksi, mengisi, atau menghapus data yang hilang dengan berbagai metode. Terus untuk kekurangan data frame yang pertama, konsumsi memori yang tinggi. Berarti dia tidak cocok untuk data yang sangat besar atau big data karena disimpan di memori RAM, bisa menyebabkan bottleneck atau crash. Terus kekurangan yang kedua, kurang optimal untuk operasi paralel. Berarti Pandas tidak dirancang untuk pemrosesan paralel atau distribusi data, sehingga tidak efisien untuk skenario multicore atau cluster. Terus untuk yang ketiga, kurva belajar untuk operasi kompleks. Meski mudah digunakan untuk tugas dasar, beberapa operasi lanjutan seperti multi-index atau transformasi kompleks bisa membingungkan. Terus kekurangan yang keempat, tidak cocok untuk data yang tidak terstruktur. Berarti data frame lebih ideal untuk data tabular. Dia kurang fleksibel untuk data seperti teks bebas, gambar, atau grafik. Terus kekurangan yang terakhir, performa menurun pada iterasi baris. Berarti operasi berbasis loop atau iterasi baris demi baris itu jauh lebih lambat dibanding operasi vektor atau fungsi build-up di Pandas. Oke, sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih. Jadi kali ini saya akan memberikan contoh dari kode program data frame tersebut. Program saya ini menggunakan dua jenis struktur dari data koleksi, yaitu array dan data frame. Array dari NumPy dan data frame dari Pandas. Pertama, saya menggunakan NumPy untuk membuat array 2 dimensi yang berisi angka acak dari 0 sampai 49. Bisa dilihat dari di sini, np.random.randin 0,50 yaitu angka acak dari 0 sampai 49, kemudian 5,4 yaitu artinya saya membuat data acak dengan 5 baris dikali dengan 4 kolom. Kemudian, saya ubah data tersebut menjadi sebuah data frame menggunakan library Pandas. Data frame ini mirip seperti table di Excel, ada baris dan ada juga kolom. Jadi datanya lebih mudah dibaca dan diolah. Kesimpulannya,
Kode saya ini menunjukkan bagaimana kita bisa menyimpan dan menampilkan kumpulan data dalam bentuk struktur yang lebih teratur dengan menggunakan array dan data frame. Seperti yang bisa kalian lihat di kode program saya seperti ini. Ini merupakan contoh dari struktur data koleksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat. Pertama-tama, kita import library pandas. Caranya import pandas spd. Kemudian kita jalankan. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data frame dan cara import file CSV dan Excel ke data frame. Yang pertama itu cara membuat data frame menggunakan dictionary of list. Pertama-tama kita buat variabel data yang isinya adalah struktur data dictionary. Di dalam struktur data dictionary terdapat struktur data list. Key-nya berupa nama, usia, kehadiran, dan value berupa Rega, Bintang, Calvin, Victor, dan value pada usia adalah 20, 23, 20, 20. Kemudian value pada key kehadiran adalah true, false, true, true. Kemudian kita definisikan dengan variabel df sama dengan pd.dataFrame. Kita masukkan variabel data, kemudian kita print df. Hasilnya seperti ini. Kemudian cara membuat data frame menggunakan list of dictionary. Cara pertama sama, kita buat variabel data, di mana di dalam variabel data ini menampung struktur data list. Nah, struktur data list di dalamnya terdapat struktur data dictionary. Kemudian kita definisikan df sama dengan pd.dataFrame. Kita masukkan variabel data kita ke dalam, terus kita print. Seperti ini hasilnya. Kemudian cara membuat data frame menggunakan list of tuple. Sama seperti tadi, kita definisikan variabel data sama dengan struktur data list yang di dalam terdapat struktur data tuples. Kemudian kita definisikan dengan df sama dengan pd.dataFrame. Nah, di dalamnya terdapat data variabel kita, dan kita tambahkan columns dengan nama usia dan kehadiran. Kemudian indeksnya berupa NIM mahasiswa. Kalau kita tidak mendefinisikan kolom dan indeksnya, maka dia akan menggunakan indeks default, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita print, hasilnya akan seperti ini. Kolom nama, usia, kehadiran, dan indeksnya adalah NIM mahasiswa. Kalau yang ini kita hapus, dan hanya menyisakan data saja, maka yang di print adalah indeksnya. Baris dan kolom sama-sama menggunakan indeks. Kemudian cara membuat data frame menggunakan list of list. Sama seperti tadi, kita definisikan variabel data dengan struktur data list yang di dalamnya terdapat struktur data list juga, yang dimana terdapat nama-nama mahasiswa, usia, kemudian kehadiran. Kemudian kita definisikan df sama dengan pd.dataFrame. Di dalamnya terdapat data, columns. Columns ini untuk mendefinisikan nama, usia, dan kehadiran. Kemudian kita print. Nah, kemudian cara mengganti nama baris pada data frame menggunakan indeks. Kita di sini punya data yang di dalamnya terdapat struktur data dictionary. Di dalam data dictionary terdapat struktur data list dengan key sebagai nama, usia, dan kehadiran. Dan value-nya nama-nama mahasiswa, usia, value-nya usia mahasiswa, kehadiran, value-nya true, false, true, true. Kemudian kita definisikan df sama dengan pd.dataFrame. Yang di dalam terdapat data variabel kita, kemudian koma, kemudian kita ubah indeksnya yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dengan NIM mahasiswa. Hasilnya akan seperti ini.
Nah, kemudian cara membuat data frame dari file CSV. Di sini saya mempunyai file CSV bernama pokemon.csv. Cara membuatnya df sama dengan pd.read.csv, kemudian di dalamnya kita masukkan nama file CSV kita, kemudian kita print df, kita jalankan. Nah, ini adalah file CSV kita yang sudah kita import ke dalam library Pandas. Sama juga dengan file Excel, hanya bedanya hanya ini saja, dimana kalau CSV kita menggunakan read_csv, kalau Excel kita menggunakan read_excel. Kemudian kita jalankan, seperti inilah hasilnya. Kemudian metode toString. Metode toString ini fungsinya untuk menampilkan keseluruhan jumlah baris dan kolom dalam file CSV maupun file Excel kita. Contoh, kalau kita jalankan, nah dia akan menampilkan keseluruhan data frame yang kita miliki. Di sini saya mempunyai data 150 baris data Pokemon dengan 7 kolom berupa nama, type 1, type 2, rare, wake, dan legendary. Sama juga seperti cara membuat dengan mengimport file Excel. Kita bisa juga menggunakan metode toString untuk menampilkan keseluruhan isi datanya. Mungkin hanya ini saja yang saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman satu tim saya. Terima kasih. Berikutnya kita akan masuk ke dalam Python. Yang pertama, kita akan import pandas spd, lalu kita akan membuat data frame sederhana. Contohnya saya buat data yang memiliki nama, umur, kelas, dan nilai, lalu kita konversi ke dalam data frame. Lalu kita coba print, maka ini akan muncul data frame kita yang telah kita buat. Oke. Lalu ada operasi menampilkan data. Dev head itu untuk menampilkan 5 data teratas. Lalu ada dev info untuk menampilkan informasi tipe data dan non-null. Lalu ada describe itu untuk mendeskripsikan statistika data seperti count, min, max, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada untuk mengakses data. Kita dapat mengambil kolom secara langsung. Di sini saya coba mengambil kolom nama, maka akan muncul nama-nama di kolom nama tersebut. Lalu kita dapat mengambil yang untuk baris pertama saja menggunakan ilog. Ilog pada indeks 0 atau baris pertama, maka akan muncul info-info pada baris pertama. Kemudian kita dapat mengambil nilai tertentu. Contohnya saya ngambil baris pertama pada kolom nilai, maka akan muncul 90. Yang di sini baris pertama kolom nilai 90. Kemudian operasi-operasi menambah kolom baru. Jadi kita bisa langsung menambah kolom baru dengan langsung menuliskan di sini nama kolomnya. Lalu kita juga dapat menuliskan syaratnya. Misalnya kita buat kolom lulus dengan syarat nilai harus lebih besar daripada 80. Kita juga dapat menambah baris baru, yaitu langsung dengan menuliskan tipe data dan isinya. Lalu kita buat df log len df itu sama dengan baris baru.
Lalu setelah kita print, maka akan muncul baris baru bernamakan Eka umur 18. Atau selanjutnya adalah operasi hapus kolom. Kita dapat menggunakan fungsi drop, yaitu pada kolom lulus dengan aksis pertama. Maka akan muncul bahwa di sini kolom lulusnya sudah hilang. Kita juga dapat menghilangkan baris menggunakan drop, tapi langsung ditulis baris kedua atau indeks kedua. Indeks kedua, maka akan di sini kelihatan indeks keduanya setelah hilang atau baris ketiganya. Lalu yang berikutnya, kita dapat mengurutkan data. Di sini saya menggunakan sort value, mengurutkan data berdasarkan nilai. Ascending it false berarti nilai secara menurun atau dari yang tertinggi. Di sini kita dapat lihat nilainya sudah terurut ya. Lalu berikutnya kita dapat memfilter data. Jika kita mau mencari data dengan nilai lebih dari 85, kita dapat dibuat seperti ini, df untuk kolom nilai, di mana nilai tersebut lebih besar dari sama dengan 85. Dapat dilihat di sini untuk yang nilai telah difilter, tidak ada yang di bawah 85. Kita juga dapat mengelompokkan nilai rata-rata nilai per kelas. Jadi kita bisa pakai fungsi group by untuk kelas dan nilai untuk mencari rata-ratanya. Jadi rata-rata tiap kelas itu bisa dicari dengan cara seperti ini. Lalu berikutnya kita dapat menggabungkan data. Jadi pertama kita buat satu lagi data frame dengan contohnya kelas 10, 11, 12 dengan nama wali kelas. Lalu kita dapat menggabungkan data frame dengan merge df1, df2 on class. Lalu ketika telah digabung, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul wali dan kelas di sebelahnya. Berikutnya operasi untuk menyimpan data. Kita dapat menyimpan ke CSF dengan to CSF, atau kita bisa baca kembali dari CSF juga dengan read CSF. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.